Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Ya, jadi sebelum kita mulai materi, kita sama-sama membaca doa dulu ya. Ya, doa dimulai. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam materi untuk hari ini syukur alhamdulillah ya untuk diikuti. Sebelum kita masuk di materi, Ibu dulu mau mengabsen. Andi Rahmat, Hadir, Bu. April Makfira, Aura Jafar, Hadir, Bu. Bunga Heslia Hasanuddin, Hadir, Bu. Indah Wahyuni, Hadir, Bu. Fajar Nurmansyah. Hadir, Bu. Ya baik, sebelum kita masuk di materi untuk hari ini, jadi materi sebelumnya itu adalah sistem pencernaan ya. Ya, sistem pencernaan itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah mulut, tenggorokan, lambung, usus halus dan usus Besar. ya, dan anus. Itu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke materi untuk hari ini. Materi untuk hari ini itu adalah zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ya, jadi sekarang Ibu akan mengarahkan suatu video ya tentang zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Oh ya. Ya, jadi perhatikan, jadi tujuan dari kita mempelajari zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia itu yang pertama adalah mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan yang ada di dalam tubuh kita ya. Kedua adalah menjelaskan fungsi dari jenis-jenis zat makanan tersebut dan mengidentifikasi kandungan atau makanan yang ada atau yang kita butuhkan di dalam tubuh kita. Jadi diperhatikan dulu ya nak, sambil melihat atau videonya itu perhatikan, nanti sebentar kalau selesai ada kan tugas LKPD-nya, LKPD yang pertama. Di situ itu tanggung jawab kalian atau ketuanya bagaimana cara kalian menyelesaikan tugasnya ya, yaitu jadi perhatikan. Kalau kita semua sudah melihat videonya, kita lanjut ke LKPD 1. Itu ada tugas di situ tentang zat makanan dan fungsinya, di mana tujuannya itu untuk mengidentifikasi jenis-jenis dan fungsi dari zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Terus lanjut, ada di situ alat dan bahan. Jadi alat dan bahannya itu berbagai sumber bahan acuan tentang zat makanan dan fungsinya. Ya, sudah termasuk di video tersebut ya yang kita lihat. Lanjut di prosedur kegiatan. Di sini kita mulai ya, harus perhatikan. Nomor 1, carilah informasi mengenai zat makanan yang dibutuhkan manusia beserta fungsi dari berbagai sumber. Jadi bisa ambil dari buku, bisa juga ambil dari internet ya. Itu. Sekarang lanjut kedua. Diskusikan bersama teman sekelompok mengenai jenis
membagi tubuh. Ya, jadi kita diskusikan bersama kelompok yang mana itu jenis-jenis dari zat makanan serta fungsi dari zat tersebut. Itu ya. Lanjut yang ketiga, berdasarkan hasil diskusi kalian, tuliskan nama-nama zat makanan yang dibutuhkan manusia beserta fungsinya masing-masing pada tabel berikut. Ya, jadi di tabel ini ada 6 nomor. Jadi nomornya ada 6, terus zat makanan yang dibutuhkan. Jadi yang mana yang termasuk dari zat makanan yang dibutuhkan? Ya, saya kasih contoh satu ya, karbohidrat. Itu ya. Terus lanjut fungsinya. Jadi apa fungsi dari karbohidrat? Jadi kalau kita perhatikan video tadi itu berarti kita juga tahu fungsinya. Apa yang akan terjadi apabila tubuh kekurangan salah satu zat tersebut? Ya, jadi kalau sudah dijawab itu yang yang di tabel itu, kita jawab lagi yang di bawah itu ya 2 poin. Terus yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak kekurangan salah satu zat? Ya, itu saja ya. Ya, vitamin. Mineral. Selesai ini langsung make ini terjadi yang 2 poin. Ya, kelompok 2 ya. Baik, jadi harus ada salah satu teman kelompok yang mempresentasikan di depan. Jadi sebentar kalau temannya di depan, kita mendengarkan di bawah. Yang lain juga harus menanggapi ya. Kita tanggapi teman-teman. Ya, apa yang dibahas di depan atau dia menyampaikan kesimpulannya. Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia ada 6, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Fungsi karbohidrat adalah Sebagai sumber energi, mengatur proses metabolisme, membantu proses penyerapan kalsium. 2. Lemak. Berfungsi sebagai struktur energi, pelarut vitamin komponen, membentuk membaran sel. Jadi apabila tubuh kekurangan salah satu zat tersebut. Yang terjadi bila kekurangan zat nutrisi dapat menyebabkan gangguan otot, misalnya kekurangan air dapat menyebabkan dehidrasi. Apa yang harus kita lakukan agar tidak kekurangan salah satu zat tersebut? Mengkonsumsi makanan sehat seperti makanan sehat 4 sehat 5 sempurna, contohnya susu, nasi, daging atau ikan, buah, dan sayur mayur. Jika manusia kekurangan zat air, akan menyebabkan dehidrasi. Kalau begitu, Ibu akan bertanya, kira-kira apa? Coba sebutkan contoh dari kandungan dari karbohidrat tersebut atau makanan. Karbohidrat adalah umbi-umbian seperti ubi, kentang, jagung, nasi, dan roti. Ya. Baik ya, perhatikan dulu. Jadi hasil dari kesimpulan teman kalian yang di atas tadi itu, Ibu bisa menyimpulkan bahwa dari jenis-jenis zat makanan itu ada 6. Yang pertama itu adalah karbohidrat, kedua adalah protein, ketiga adalah lemak, keempat adalah mineral, keenam vitamin dan air ya. Itu. Terus kalau masalah fungsinya itu kan sudah jelas ya, sudah dibacakan temannya tadi. Jadi yang harus kita ketahui di sini, yang saya harus simpulkan di sini itu saja jenis-jenis dari zat makanan yang keenam itu. Jadi untuk hari ini materinya
ya untuk materi yang kedepannya. Jadi untuk menutup materi pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa selesai belajar. Doa dimulai.